Ada satu cerita tentang tipu daya setan. Disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad kalau tidak salah, ada seorang bernama Muhammad bin Hamyar. Ada seorang bernama Muhammad bin Hamyar. Karena di safar. Ketika dia di perjalanan, ada seekor hayat, ada seekor ular, dia fir. Ini ular lari menuju kepada dia. Ketika dia takut mau kabur, ini ular malah antaqallahu lisanahu bifasihin nataqah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ini ular berbicara kayak manusia. Unsurni, tolongin aneh, kata dia, tolongin aneh. Ular dia malah minta tolong. Terpaksa dia berhenti. Galman anta, kata Muhammad bin Hamyar, siapa ente? Ana min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ini ular, ana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin enggak? Mungkin. Bisa jadi siluman itu asalnya manusia, bisa jin. Kata Abuya, kalau ular ada di jalan siang-siang itu jin, kata Abuya. Kalau ada ular di jalan siang-siang, jangan kita lindas, jangan kita pukul, itu jin gitu. Kalau dia ikhwan juga kualat gitu. Karena lebih banyak jin ya muridnya sama Tijani radhiyallahu anhu. Man anta? Kaifa ansuruka? Bagaimana caranya anda nolongin ente? Wa amma ansuruka, dan dari apa anda nolongin ente? Dari apa? Ente ini kenapa? Anda lagi dikejar sama musuh Anda. Anda lagi dikejar sama musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya katanya Muhammad bin Hamyar, ayo, ente masuk ke dalam anak punya gesper. Ente masuk ke dalam anak punya gesper, insyaallah ente kagak kelihatan. Masih kelihatan, kata itu. Masih kelihatan. Kalau begitu ente masuk ke dalam anak punya gamis. Masih, nanti ente bergerak dicurigai. Terus bagaimana saya nolongin ente? Izinkan anak masuk ke mulutnya ente gitu. Apakah itu mungkin? Mungkin. Gimana kalau anak dibunuh sama ente nanti? Ente di dalam perut anak. Saya berjanji atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata itu ular. Kalau anak akan menjaga ente karena ente menjaga anak. Alhamdulillah ini na'lam wa salatu Akhirnya ketika dia janji, diizinkan. Ataha, dibuka dia punya lisan, masuk itu ular ke dalam perutnya. Ternyata yang ngejar di belakangnya ular yang lebih besar. Ular yang lebih besar. Aina aduwi gitu. Mana musuh saya? Mana aduwuk? Siapa musuh ente? Musuh anda musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Bingung kan? Yang mana yang benar nih? Dia bilang dia umatnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, la adri. Saya tidak tahu, kata dia, karena udah kagum ada di dalam perut, bagaimana? La adri. Fadahaba, faraha, pergi ini ular. Setelah pergi, keluar itu ular. Nanya, coba lihat ke sekitar, masih ada nggak itu ular? Dilihat sekitar, udah nggak ada, aman betul. Oh, kalau udah aman, ente boleh pilih. Ente mau mati dengan cara apa, kata itu ular? Nih setan. Kita ditipu seakan-akan kita dimintain tolong sama dia. Kita disuruh menjadi orang yang menolong umat Nabi Muhammad SAW. Kadang kita disuruh menolong ikhwan, ini kan ikhwan punya hak. Kita sampai dengan perkara haram menolong dia. Ngorbanin diri kita sendiri. Paham Tom ya maksud aneh? Ini ada hubungannya dengan yang tadi yang Anda bilang. Ya Allah, ente kan Anda tolongin, kata dia. Ente kan Anda udah habis tolongin. Ente mau aneh makan, ente punya jantung, ente punya usus, yang mana aja anak makan mati ente gitu. Ya kalau udah di dalam perut, ente udah anda belain, nih setan. Wa in huma mahabakan nusha, fatta ini. Jadi nasihat kalau yang sifatnya adalah tidak masuk akal, jangan diikutin. Yang kita tidak bisa menjangkau kewajiban kebaikan, jangan kita paksain. La yukallifullahu nafsan. Allah nggak maksain kita. Ada orang meninggal, pahala dia dapat, dia catatannya dia sedekah gandum seluas padang pasir yang ada di muka bumi. Ini orang dia tidak pernah melakukan, boro-boro. Nggak tahunya apa. Dia bilang, ya Allah, ini bukan buku aneh, kenapa? Ini sedekah aneh banyak banget, kata dia. Aneh kagak pernah. Sedekah gandum catatannya seluas padang pasir yang ada semuanya. Inti pernah niat, katanya Allah. Itu punya inti. Inti pernah ketika megang padang pasir,
Itu lihat orang kelaparan, ya Allah, coba ini pasir jadi gandum buat aneh. Ana sedekahin buat dia. Aneh lihat ini apa namanya, niat ente di hati itu ikhlas. Sedikit ataupun bahkan cuma niat, kalau ikhlas berharga di hati Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Banyak tapi haram bikin kita jauh sama Syekh Ahmad Tijani. Untung-untung masih di aku kalau begitu. Jadi begini, kita itu kalau bikin dosa, kalau kita masih tidak membatalkan syarat, contoh masih tidak merasa aman dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, masih di aku sama Syekh Ahmad. Tapi akhirnya hukum Allah yang tadinya harus di akhirat, di dunia harus kelar tuh. Hukum sabab akibat harus beres kita urusan sama Allah. Tapi lebih afsad dari itu, lebih bahaya dari itu, kalau sampai akhirnya ketika kita bikin salah, kita tidak merasa kita bikin salah. Ketika kita melakukan dosa, bahkan kita merasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya itu kena fasal, ditarik, merasa aman dari murka Allah. Keluarga dari murid Syekh Ahmad. Akhirnya meninggalnya bagaimana? Bukan kagak bawa dosa, kagak bawa pahala. Sebaliknya. Jadi kalau kita sampai fatal, keluar dari batasan, jadi begini, kita udah tahu syarat tarekah kita. Lagi talqin kita udah tahu semuanya. Itu doang disuruh sama Syekh Ahmad pegangin. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Sebetulnya mah gampang ya, kita tinggal wirid, ya. Niat bersyukur, tidur, bangun, dapat rezeki, wirid, enak banget jadi ikhwan. Gak usah bikin dosa, gak usah nyakitin ikhwan, gak usah ziarah wali, kayak anti wali. Rasul kagak ngasih. Ada wali yang berani ngelarang kita, ada orang ulama yang berani ngelarang, menyuruh kita kalau Rasul yang kagak ngasih. Gak usah ditawar perintahnya Allah Subhanahu wa taala, perintahnya Rasulullah SAW, perintahnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Hujan menandakan acara selesai mungkin. Dari tadi kagak hujan, ada datang hujan langsung. Bisa begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya dikatakan sama ini orang, inti pengkhianat, kata Muhammad bin Habib kepada ular tersebut, inti pengkhianat, inti bahkan kepada orang yang nolongin inti mau bunuh, itulah setan. Setan ini raja tega. Gak ada setan kesian sama kita, gak ada. Gak ada setan niat baik sama kita. Inna syaitana lakum aduan fattakhiduhu aduan. Setan tuh musuh ente, jadikan dia musuh, jangan ente rangkul. Musuh kita itu setan, bukan orang Islam, apalagi ikhwan. Apapun alasan setan memecah belah kita, itu bisikan setan, itu nasihat setan. Jadikan hati kita ini hatinya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, yang dimisalkan lautan oleh murid-muridnya, itulah hatinya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Untung Rasulullah SAW kita punya Nabi, nggak punya nafsu. Guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu kagak punya nafsu. Selagi masih ada kesempatan Rasulullah untuk menyelamatkan umatnya, diselamatkan. Bahkan umatnya, sahabatnya yang memfitnah Nabi SAW berusaha, Rasul beristighfar buat dia ketika meninggal. Padahal dia memfitnah istrinya Rasul berzina. Sampai sama Allah diingatkan kita ini. Ada orang bilang bini kita berzina, dia mau jadi saksi. Akhirnya Allah kasih tahu, bini ente kagak berzina, dia fitnah. Kira-kira kita mau nggak bersahabat sama itu orang? Meninggal kita datang apa kagak? Rasul nggak punya nafsu. Begitu juga Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kita malu jadi muridnya kalau sesama murid kita main sakit-sakitan mulu, main cubit-cubitan mulu. Betul ya? Habib mah kerjaannya jitak baik. Habis mau ngomong apa lagi, bingung yang ada begini. Sampaiin aja ya. Tapi memang masih kejadian, masih ada aja. Setan godanya di situ. Setan godanya di situ. Ayo kita biar diaku sama Syekh Ahmad. Jaga lisan kita. Jangan sampai nyakitin umat Nabi Muhammad SAW. Apapun celahnya setan ngadu domba, kita jitak setannya. Ada seorang ulama muridnya ngadu. Kalau nggak salah Sahal bin Abdullah. Dia Sahal. Kata muridnya Sahal, kata fulan, ente ini begini. Kata Sahal, aneh benci sama yang juru. Dia ngomong begitu. Aneh bukan benci sama dianya. Kata muridnya, yang nyuruh siapa? Setan. Yang aneh benci, yang memerintahkan, dia mengatakan itu. Kalau kagak ada yang memerintahkan, dia kagak bakalan ngomong begitu. Siapa yang nyuruh? Setan. Musuh aneh setan, musuh kita setan. Kalau ada saudara kita, ikhwan nyakitin kita, lihat setannya, jangan lihat dianya. Marah sama setannya, jitak setannya. Ludahin setannya. Paham tuh?
Dengan apa kita ngeluh dan kita rangkul, kita minta maaf. Itu setan. Bukan cuma kita ludahin rasanya, kita injek-injek dia rasanya. Musuh kita setan. Itu yang perlu kita sadari. Dan setan ini target kepada kita, ikhwan. Dia nyuruh kita bikin dosa percuma. Kalau kagak bisa bikin kita keluar dari tarekat Tijaniyah. Itu tugas setan terberat buat kita. Pertahankan itu. Dengan apa kita mempertahankannya? Dengan ribat ukhuwah Tijaniyah. Dengan terus mengeratkan ikatan ukhuwah tarekat kita. Dengan apa? Dengan jangan sampai kita tinggalkan berjamaah wadifah. Kenapa diwajibkan kita wirid setiap hari berjamaah? Agar ukhuwah tambah terasa di situ. Nilai persaudaraan ada di situ. Jangan mau ketipu sama setan. Akhirnya ketika ini orang mengatakan ente pengkhianat, kata dia, datuk saya lebih hebat berkhianat kepada saya. Bahkan Nabi Adam manusia pertama yang diciptakan oleh Allah menurut Tuhan berhasil ditipu sama datuk saya. Masa saya nggak bisa cuma nipu ente? Tuh setan, tukang tipu. Setan itu tukang tipu, nggak taunya dia cucunya setan, bukan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Akhirnya jadi ente benar mau bunuh aneh, katanya. Iya. Dia bilang, boleh nggak aneh pilih tempat? Jadi setan juga bisa kita tepek. Aneh mau milih tempat yang layak untuk aneh meninggal di situ. Mungkin aneh mau naik ke atas bukit, katanya, yang nanti mudah ditemukan oleh orang. Silakan, kalau udah nyampe bilang. Masuk lagi ke setan di dalam perut. Berangkat. Di perjalanan dia membaca ya latif, ya latif, ya latif, Allahu latifun bi'ibadihi, yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul 'aziz. Kemarin Al-Fakir dapat ijazah dari Syekh Tayyib. Di Maroko itu biasa, ikhwan, kalau habis wadifah baca itu. Pertama Fatihah 1 kali buat Rasulullah SAW sama Ahmad, salawat Fatih 1 kali, kemudian ya latif 129 kali. Nah, ini jalbi kulli khair kata beliau. Kurang lebih maknanya begitu. Narik semua kebaikan buat kita. Dan juga hifdzan lil balad. Ini melindungi negara kita. Kampung kita dari bala. Indonesia lagi banyak bala kata beliau. Ya Latif 129. Habis itu dilanjutkan dengan yang tadi, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul 'aziz. Kemudian dilanjutkan dengan Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana ansurna 'alal qaumil kafirin. Ini udah apa semua kita kira-kira ya? Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum saya ketika saya berbuat salah atau lupa. Kalau langsung dihukum sama Allah, akhirnya dipecat sama Syekh Ahmad, hukuman terberat buat kita. Dipecat Syekh Ahmad berarti dipecat Nabi SAW. Berarti dipecat sama Allah. Mau nyari selamat di mana gitu? Itu doa kita biar ya. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan engkau bawa di dalam diri saya dosa kayak engkau bawa di dalam diri orang-orang sebelum saya untuk berbuat dosa. Jangan takdirkan saya berbuat dosa ya Allah. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kasih ujian kepada saya yang enggak kuat saya bawa ya Allah. Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mudah-mudahan bisa diamalin ilmu yang sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ayo ambil dari lautannya Nabi Muhammad SAW kebaikan sebanyak-banyaknya. Selama kita diaku sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, kita diaku beneran muridnya Nabi SAW. Percaya kagak percaya orang, Allah yang menentukan kita adalah muridnya Nabi Muhammad SAW. Lebih perlu mengambil sesuatu yang sifatnya melindungi kita. Mudah-mudahan kita dapat nadhar khassah dari Rasulullah SAW. Mungkin ini jadi doa terus dari Abu Yazid Al-Walid. Minta pandangan khusus selalu dari Rasulullah SAW, pandangan khusus selalu dari Syekh Ahmad bin Muhammad. Wa barakati Ahmad At-Tijani min karamatihi fil azmani famnun bima hadal fadli wa amtinani bil afwi wal ghufrani wal ridwani wa nadratin min. Terus dapat pandangan khusus dari Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang dikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Minta maaf apabila terlambat. Susu punya rencananya zuhur udah di sini, nggak tanya zuhur masih di mana-mana. Tapi kayaknya antum ikhlas ya. Mudah-mudahan sabarnya antum makjur. Dikasih balasan sama Allah dan Rasulullah SAW. Al-Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu.
minta maaf aneh, dimaafin ya. Allahumma syurna fi zumrati abil faidah tijani wa amadana bi madadi hatmil awliya kitmani. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqna nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Mau makan dulu apa salat? Ainul ahsan. Indakum.